Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry di Los Angeles, California, USA atau Amerika Serikat. Ya, nama saya Pendeta Cornelius Ritial. Ya, hari ini adalah hari yang baru. Kita sekali lagi akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas hari yang baru ini. Tuhan berikan kepada kami juga roh yang baru, hati yang baru. Khususnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati firman-Mu. Berkati juga kami sementara kami mendengarnya. Ampunilah segala dosa kami. Sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Dan hamba berdoa, kiranya Roh Kudus-Mu menolong hamba untuk berbicara supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Kita semua katakan? Amin. Amin. Jadi kita akan lihat hari ini judul dari firman Tuhan yang saya rasa judul cukup baik, yaitu belas kasihan. Belas kasihan atau bahasa Inggris mercy. Mercy. Sebelum kita masuk ke dalam poin nomor 1, ada 2 buah note saya taruh. Pertama adalah, yaitu adapun definisi dari belas kasihan atau mercy ialah rasa compassion. Rasa compassion itu rasa kasih sayang terhadap orang yang dalam keadaan menderita khususnya dan mengambil tindakan untuk menolong dengan tidak melihat kesalahan orang itu. Amin. Jadi itulah belas kasihan. Coba note selanjutnya saya tulis sebagai berikut. Saya sungguh-sungguh percaya bahwa semua manusia sangat memerlukan rasa belas kasihan, khususnya dari Tuhan Kristus, Yesus Kristus di akhir zaman ini. Karena begitu banyaknya manusia yang lemah, miskin, dan menderita oleh karena sakit penyakit dan sebagainya. Amin. Dan kita akan belajar bersama-sama tentang belas kasihan. Jadi poin nomor 1 saya taruh seperti ini, yaitu belajar dari Yesus. Belajar dari Yesus. Learn from Jesus. Learn from Jesus. Coba kita lihat buku Matius. Matius pasal 14 ayat 13-14 dikatakan setelah Yesus mendengar berita, yaitu berita tentang kematian Yohanes Pembaptis itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan dirinya dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota ke kota mereka. Ayat 14 dikatakan seperti ini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Rupanya yang ikut ini banyak yang sakit. Tuhan Yesus punya rasa belas kasihan disembuhkan. Coba kita baca Matius pasal 15 ayat 32 ayat 35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Amin. Dari Tuhan Yesus, itulah Tuhan Yesus. Ayat 36 kita lihat, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat 37 mengatakan seperti ini. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Banyak tuaian, yang kerja sedikit. Bukan sebaliknya ya, pekerjanya banyak, tuaian sedikit. Ya, tapi tuaian yang banyak. Coba 38 dikatakan seperti ini. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Kita berdoa yang punya, yaitu Bapa di surga. Coba kita lihat notnya seperti ini dikatakan. Karena belas kasihan
Yesus mau kita bekerja bersamanya untuk menuai banyak jiwa-jiwa yang masih terlantar, belum dikumpulkan bersama Yesus dan diselamatkan. Jadi, apakah kita juga menganggap diri kita sebagai seorang pekerja tuaian ini? Jadi kita sebagai orang Kristen, apa kita menganggap diri kita sebagai pekerjaan dikatakan Tuhan Yesus ini? Coba kita lihat Matius 15 ayat 32 sampai 38 dikatakan, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Amin. Kepada orang banyak itu, sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai apa? Makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka apa? Pingsan di jalan. 33 dikatakan seperti ini. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Ya, ada kira-kira 4.000 orang, saudaraku. Juga ayat 34-nya mengatakan seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7. Jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Ikan yang kecil, bukan ikan paus, ikan kecil. Ayat 35 dikatakan seperti ini. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. 35 ayat 36, sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu dan mengucap syukur. Jadi perlu saudara mengucap syukur sebelum makannya. Memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Ayat 37 kita baca seperti ini. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Berapa sisanya? 7 bakul penuh. 7 bakul penuh. Nah, coba baca ayat 38-nya. Saudara. Ini interesting. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi bisa double jumlahnya. Bisa 8.000 orang nih. Sisanya 7 bakul penuh. Wah, luar biasa Tuhan Yesus. Coba saya taruh note seperti ini. Dikatakan, semua mujizat-mujizat ini yang Yesus lakukan terhadap manusia adalah berdasarkan apa? Belas kasihan. Kalau dia tidak punya belas kasihan, dia tidak terjadi mujizat ini. Atau compassion, yang mana sebenarnya dia tidak harus melakukannya. Tetapi dia lakukan. Bagaimana dengan kita? Amin. Bagaimana dengan kita? Coba Matius 29-34 dikatakan seperti ini. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jericho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia seperti biasanya. Orang semua cari Yesus karena ada maunya begitu ya. Coba ayat 30. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Jadi berteriak di tengah jalan. Coba 31 ditegur mereka. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Lagi panggil nama Tuhan Yesus suruh diam nih. Namun mereka makin keras berseru katanya, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Ya, gitu. Kira-kira lebih keras lagi ya. 32 dikatakan seperti ini. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka 2 orang tadi. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Ayat 33. Dikatakan seperti ini, jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Mereka ini buta, saudara. Dua-duanya buta ini. Ayat 34 mengatakan seperti ini, maka tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan apa? Seketika itu juga mereka melihat, lalu apa? Mengikuti dia. Nah, ini kita. Orang buta ini setelah dia sembuhkan, dia ikut Yesus. Bagaimana kita? Udah disembuhkan, ikut siapa? Ikut kemana ya? Lari dari Yesus kadang-kadang ya. Cuma saya tanya aja. Yesus sungguh luar biasa, saudaraku. Dia sembuhkan orang ini, orang-orang walaupun dia tidak usah, tapi dia punya belas kasihan. Coba baca Lukas 7, ayat 11-15 katakan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Seperti biasa ya. Ayat 12. Dikatakan setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang apa?
Mati, saudara. Mati, sudah mati. Benar-benar diusung keluar. Kelihatannya mau ke kuburan. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Anak ini anak satu-satunya. Ibu ini janda. Ayat 13 dikatakan seperti ini. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, melihat siapa? Janda itu, bukan melihat orang mati. Melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Jangan menangis. Ini belas kasihan. 14 dikatakan seperti ini. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Tuhan Yesus menyentuh usungan itu dan sedang para pengusung berhenti. Tuhan Yesus berkata, hai anak muda. Nah, kita tahu yang mati anak muda ya. Hai anak muda, aku berkata kepadamu apa? Bangkitlah. Wah, ini karena apa? Belas kasihan. Bangkitlah. Ayat 15, apa yang terjadi? Maka bangunlah orang yang sudah mati itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya pada ibunya. Luar biasa ya. Ini semua terjadi karena apa, saudaraku? Karena Tuhan Yesus ada belas kasihan. Belas kasihan kepada orang mati, orang sakit, orang kelaparan. Tuhan Yesus punya rasa belas kasihan. Coba kita lihat notis seperti ini. Ya, Yesus merasa ada belas kasihan terhadap seorang ibu janda yang sedang dalam keadaan sedih sekali karena anaknya, lakinya yang tunggal mati. Tetapi Yesus bukan merasa belas kasihan kepada anaknya yang mati. Ingat, pada orang yang hidup, pada ibunya. By the way, kita orang Indonesia sering mengatakan, kasihan ya dia mati ya. Orang mati dikasihani ya, kasihannya dia mati. Tidak, Tuhan Yesus punya belas kasihan kepada ibunya, bukan orang yang mati. Jadi saudara, jangan kita punya rasa kasihan kepada orang mati ya. Mungkin orang mati bilang, saya senang kok masuk surga kok. Ya, gitu. Coba, note selanjutnya seperti ini. Selanjutnya mengatakan, dari semua firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama tadi, kita dapat mengetahui bahwa Yesus sungguh-sungguh memiliki rasa apa? Belas kasihan kepada banyak orang yang dia layani. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa sebagai orang Kristen, kita juga harus, katakan harus. Kita juga harus memiliki apa? Belas kasihan. Nah, ini yang kita kurang. Kita ada orang sakit, rasain kamu sakit ya. Kamu sih gini-gini ya. Kita bukannya punya belas kasihan malah dihakimi gitu ya. Ya, inilah kita. Coba poin nomor 2. Katakan memiliki belas kasihan. Memiliki belas kasihan. To have apa? Mercy. To have mercy. Coba kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan, bukan kepunyaan ya, salah spell, kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita ini ada bangsa yang raja yang terpilih dan kudus, kepunyaan Allah. Kita telah dipilih oleh Allah. Coba baca ayat 10-nya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang apa? Telah beroleh apa? Belas kasihan. Itu kita. Dulu kita bukan apa-apanya bagi Tuhan, tapi karena Tuhan punya belas kasihan terhadap kita, kita dipilih, diselamatkan, jadikan umat rajani. Oke? Nah, apa yang kita lakukan setelah kita beroleh belas kasihan Allah? Kita ngapain? Kita tahu sekarang kita beroleh belas kasihan Allah bagi umatnya. Sekarang kita lakukan apa sebagai orang-orang percaya? Amin. Coba lihat Kolose 3 ayat 12-13 mengatakan seperti ini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, ingat, baru kita bacakan, kita orang pilihan, dikuduskan, dikasihinya, dikatakan apa oleh Paulus? Kenakanlah, yang pertama, kenakanlah apa? Belas kasihan. Kita harus kenakan belas kasihan. Sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan oleh Allah, dikasih, kita kenakan belas kasihan.
Kita harus punya perasaan belas kasihan dan juga kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Coba ayat 13 terus kita baca, mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Nah, ini kekurangan kita. Kita dikasih belas kasihan, kita nggak sabar sama orang, kita nggak punya rasa belas kasihan. Kita diancam, kita balas semuanya, kita main balas aja begitu ya. Tapi kita harus punya rasa belas kasihan. Kita tadi lagu kita nyanyikan, ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus. Coba notnya seperti ini, mengatakan, kita sebagai orang-orang Kristen yang telah dipilih Allah sangat penting untuk mengenakan belas kasihan kepada orang lain. Karena Yesus pun demikian. Jadi kita menjadi muridnya, kita ikuti Yesus. Kita harus sabar dan mengampuni orang seperti Yesus mampu mengampuni kita. Jika tidak, sangat sulit bagi kita untuk memiliki rasa belas kasihan juga melayani orang lain. Kita kalau nggak bisa rasa belas kasihan, susah melayani orang lain. Amin. Jadi kita harus memiliki rasa belas kasihan. Coba Peter katakan, 1 Petrus 2 ayat 9-10, katakan seperti ini. Nah ini Peter, tunjukkanlah apa? Belas kasih kepada mereka yang ragu-ragu. Ini maksudnya tentang keselamatan. Ayat 23 dikatakan oleh Peter, Petrus, saya lupa Peter bahasa Inggris ya. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi apa? Tunjukkanlah apa? Belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang disematkan oleh keinginan dosa. Jadi kita bukan benci orangnya, bukan. Kita kasih belas kasihan kepada orangnya. Tidak, perbuatannya jahat, tetap kita kasih belas kasihan. Ada amin? Kalau Tuhan Yesus nggak punya belas kasihan sama kita, wah kita susah. Orang banyak dia punya belas kasihan. Dia tidak melihat itu. Oke? Nah, tapi kita akan pelajari sampai akhir ya. Ayat selanjutnya, note selanjutnya mengatakan, jadi sangat penting bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang Kristen, khususnya yang benar-benar dengan iman percaya bahwa kita telah diselamatkan oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus untuk menunjukkan rasa belas kasihan pada mereka yang masih ragu-ragu akan keselamatan mereka. Jadi kita doakan, kita ngobrol, kita doakan supaya mereka juga diselamatkan. Jangan terus kita hakimi mereka. Kita orang susah kita hakimi. Cepat, gara-gara ini, gara-gara itu kita punya rasa belas kasihan. Amin. Kalau tidak kita tidak bisa melayani. Kita akan lihat nanti. Coba poin nomor 3 kita pelajari seperti ini, yaitu mengasihi. Nah ini saya tambahkan di sini ya. Mengasihi, to love, mengasihi. Coba kita lihat note sebelum kita masuk ayatnya. Note-nya mengatakan, tanpa ada rasa kasih di dalam hati kita sangat sulit bagi kita untuk bisa memiliki rasa belas kasihan terhadap orang lain. Kalau kita tidak punya rasa kasih dalam hati kita, sangat sulit. Mungkin tidak mungkin kita punya rasa belas kasihan terhadap orang lain tanpa ada kasih. Coba baca Matius 22, 37-39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38 dikatakan seperti ini, itulah hukum yang terutama dan pertama. Jadi ini adalah hukum, ini bukan perintah tapi hukum. Coba ayat 39, saya suka ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, dengan hukum yang pertama maksudnya, ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saya katakan, tanpa kasih, kita tidak mungkin punya rasa belas kasihan. Ini hukum, saudaraku. Ini hukum yang kedua yang sama seperti hukum pertama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kalau tidak bisa mengasihi diri sendiri, juga sulit mengasihi orang lain. Ada banyak orang benci sama diri sendiri, nggak senang. Oh, saudara harus mengasihi ini baru bisa mengasihi orang lain. Apakah kita sedang melakukan kedua hukum ini? Nah, ini pertanyaan yang patut kita jawab. Coba kita baca Yohanes 13, ayat 34-35.
Aku, yaitu Yesus, memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling apa? Mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, sekarang Tuhan Yesus kasih perintah. Tadi hukum, sekarang dia perintahin kepada kita, khususnya orang Kristen. Coba ayat 35 mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, murid Yesus, jikalau kamu apa? Saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, atas kita punya belas kasihan, orang tahu, wah dia pasti murid Tuhan Yesus. Karena kita belajar dari siapa? Tuhan Yesus. Coba notice seperti ini. Dotnya mengatakan, jadi bukan hanya saja kita menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, tetapi kita juga diberi perintah. Ya, perintah bukan saran. Ini bukan saran, bukan Tuhan Yesus kalau kamu bisa lakukan, kalau enggak apa-apa. Ini perintah. Diperintah oleh Tuhan Yesus untuk apa? Untuk saling mengasihi. Ini adalah apa? Perintah, saudaraku. Coba kita baca Yohanes 19 ayat 12, mengatakan seperti ini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya, dikasih Bapa. Karena dia turut perintah. Ayat 12 mengatakan seperti ini. Inilah perintahku, bukan saran, saya katakan lagi. Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan Yesus mengasihi kita, kita juga saling mengasihi. Coba ayat 17, Tuhan Yesus berkata, inilah perintahku, sekali katakan, kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi orang kita ada teman sakit, orang yang sakit, hati kita gimana? Aduh, wah mau nolong nggak? Kalau saudara sama sekali hati sudah numb, nggak rasa udah kapalan begitu, saudara selidiki lagi hati kita ya. Apa kita benar-benar murid Tuhan Yesus apa tidak ya? Selidiki lagi ya. Apalagi belas kasihan. Coba notnya kita baca. Mau? Perhatikan. Perintah Tuhan Yesus adalah bukan satu hal yang kita anggap sepele, saudaraku. Ini sering kita anggap sepele, tapi akan kita lakukan seperti Dia juga telah mengasihi Bapa di surga. Dia lakukan, dia mengasihi Bapaknya. Amin. Saudara mau belajar mengasihi dan punya belas kasihan? Nah, ini karena diajarkan Alkitab, saudara. Ini bukan hanya saya karang-karang. Bukan hanya saya buat-buat, tetapi ini firman Tuhan. Tuhan sudah kasih inspirasi untuk kita belajar hari ini. Coba kita poin yang terakhir, yaitu nomor 4. Poin nomor 4, menaruh belas kasihan. Menaruh belas kasihan. Tadi kita sudah punya kasih, ya sekarang menaruh belas kasihan. Have mercy. Have mercy. Coba kita baca Roma, pasal 9, ayat 15 bagian A saja, sebab ia atau Allah berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Sekali lagi, Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa Dia mau menaruh belas kasihan. Coba Roma 9 ayat 18a selanjutnya, jadi ia atau Allah menaruh belas kasihan kepada siapa yang ia kehendaki. Yang Allah mau belas kasihan. Coba notnya saya taruh seperti ini. Notnya mengatakan, jadi Allah tidak menaruh belas kasihan kepada sembarang orang. Amin. Tidak semua orang dikasih belas kasihan. Tadi Allah pilih. Siapa yang dia masih taruh belas kasihan? Artinya kita tidak bisa memaksa Allah untuk menaruh belas kasihan kepada kita. Kita nggak bisa pasang Allah, Tuhan, aduh ayo dong Tuhan, ayo dong, saya kan kamu itu nggak pakai ngomong semua ini, ayo dong, nggak bisa. Karena Tuhan menaruh belas kasihan kepada orang yang Dia mau kasih belas kasihan. Luar biasa ya. Ini Ibrani 8 ayat 12 mengatakan seperti ini. Sebab aku, Allah, akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Luar biasa. Dikasih belas kasihan dan juga Tuhan juga tidak ingat lagi dosa-dosa mereka. Ini satu hal yang luar biasa, saudaraku. Yang saya rasa, saya percaya, bukan saya rasa, nabi-nabi lain nggak bisa begini.
Tidak ada nabi-nabi lain seperti Allah kita, ya tidak? Tidak ada, saya pelajari nabi-nabi lain nggak bisa naruh belas kasihan. Malah saya pelajari ada nabi-nabi ya begitulah, semampunya dia begini-begini. Tapi Tuhan Allah kita dan Tuhan Yesus sangat baik. Dia menaruh belas kasihan kepada orang-orang ini. Amin. Allah menaruh belas kasihan bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Saya katakan sekali, kita punya tidak belas kasihan. Kalau ada orang homeless lewat, ada orang ini, aduh hati kita tergerak tidak? Aduh kasihan, aduh aku menolong gitu. Atau wah masa bodoh, salahnya sendiri. Begitu kita sering. Saya dengar ini ya, bukan nuduh saudaraku, bukan nuduh. Hanya saya sering dengar, rasa salah sendirian dia begitu. Kita nggak ada rasa belas kasihan, malah menghakimi, malah menghukum. Kita dipanggil bukan untuk menghukum. Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan menghakimi dunia, untuk menyelamatkan. Nah ini kita mau main Tuhan. Kita yang menghakimi orang. Oh dia tuh dulu jahat sama saya sih, makanya tuh begitu rasain tuh. Loh jadi begitu gitu ya. Itu bukan Tuhan Yesus mau. Kita hari ini harus menaruh belas kasihan. Amsal 14 ayat 21, baca ini bagus sekali. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Amin. Baru saya ngomong, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Ini orang sakit dihina, dihakimi, berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang apa? Menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Baru saya bilang, orang menderita malah dihina. Bukan kita malah topang, kita tolong bagaimana. Ada banyak sekali orang-orang menderita di sekitar kita, betul? Ada banyak sekali. Saudara nggak usah pergi jauh-jauh ke tangga kemana, ke pinggir jalan, banyak orang menderita. Tapi penting hati kita gimana? Sebagai orang Kristen hati kita bagaimana? Sebagai murid Tuhan Yesus, hati kita gimana? Lihat orang gini, orang miskin, orang sakit, hati kita gimana? Hati kita terlonjak, menolak hari kita atau bilang, masa bodoh lah. Itu salah apa? Masa bodoh saudaraku. Kita adalah orang Kristen. Kita adalah murid Tuhan Yesus. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Amin. Seperti lagu mengatakan, aku mau jadi sepertimu Yesus. Lo nggak nyanyinya doang, aku mau sepertimu. Gombal, kita mau nyanyi semangat lagi. Aku mau jadi, tapi kita tidak praktekkan. Jadi kita pelajar hari ini, kita diharuskan mempunyai rasa belas kasihan kepada orang yang menderita khususnya. Amin. Coba tentu saya tahu seperti ini, saya hampir selesai. Jadi janganlah kita menghakimi orang yang sedang menderita. Melainkan kita menaruh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka tidak perlu untuk apa? Mendengar penghakiman kita. Mereka nggak mau dengar kita penghakiman kita. Mereka mau dengar, mau lihat. Bukan mau dengar, mau lihat. Kita punya action. Kita punya belas kasihan. Nggak mau dengar dihakimi. Dia pikir, aduh saya lagi susah kok dihakimi malah begitu ya. Dan belum tentu salah dia susah. Mungkin cara orang lain atau bagaimana ya. Amin. Coba Amsal 14:31 ini indah sekali. Siapa menindas orang lemah, menghina siapa? Penciptanya. There you have it. Amin. Siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, apa coba? Memuliakan Allah, memuliakan dia. Luar biasa. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana kita memuliakan Allah. Ada macam-macam, memuliakan Allah tebu, memuliakan segala. Tapi ini salah satu yaitu kita juga menaruh belas kasihan kepada orang miskin. Kita memuliakan Allah. Bagaimana dengan Anda, pada saat Anda saat ini, setelah mendengar firman ini? Coba baca Mazmur 112 ayat 5, ini juga baik. Mujur, katakan mujur. Mujur, bukan rugi, ya, bukan celaka, atau mujur, orang yang apa? Menaruh belas kasihan, firman Tuhan. Bukan saya yang ngomong saudaraku, saya hanya sampaikan. Firman Tuhan berkata, mujur kalau saudara menaruh apa? Belas kasihan. Kalau kita semua menaruh belas kasihan kepada orang-orang ini. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Kita diajarkan satu yang bagus hari ini, saudaraku. Nah, apakah kita ingin menjadi orang yang mujur di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, kita harus menaruh belas kasihan kepada orang lain. Kalau saudara dan saya mau hidup mujur, kecuali saudara mau hidup rugi, mau sial terus ya terserah gitu ya. Coba notnya seperti ini.
Kita lihat, jadi jikalau Allah menaruh belas kasihan kepada siapa saja yang Dia ingini dan yang memerlukannya, demikian juga kita sebagai orang Kristen. Orang apa? Kristen. Saya berbicara kepada kita orang Kristen. Kita harus menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang memerlukannya. Gampang. Orang SD juga ngerti pelajaran ini, betul? Anak SD, oh ya saya ngerti Pak Artio. Anak kelas 6 SD bilang, kelas 5 SD, Pak Artio saya ngerti. Begitu, saya bisa taruh belas kasihan, saya harus taruh belas kasihan kepada orang-orang yang perlu. Anak SD ngerti, masa kita yang dewasa nggak ngerti? Iya tuh. Amin. Jadi ringkasannya kita belajar nomor 1, ringkasannya itu, judulnya tadi belas kasihan, kita berbicara tentang belas kasihan. Yang satu tadi belajar dari Tuhan Yesus. Ya, kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita tidak usah belajar dari agama-agama yang nabi-nabi. Saya rasa juga agama-agama saya nggak pernah dengar ngajarin belas kasihan. Malah bunuh begitu ya. 2, memiliki belas kasihan. Kita pelajari tadi. 3, mengasihi. Betul? Nggak punya kasih, nggak bisa belas kasihan. Nomor 4, menaruh belas kasihan kepada orang lain. Amin. Coba kita lihat dia punya aplikasi seperti ini. Saya berdoa dan berharap bahwa firman Tuhan hari ini bisa merubah sikap hidup kita sebagai orang Kristen. Amin. Betul? Dan kita mengerti seperti Tuhan Allah menaruh belas kasihan kepada kita manusia berdosa. Betul? Kita udah berdosa, sebenarnya kita dihukum dan sebagainya. Tapi Allah menaruh belas kasihan. Makanya dia kirimkan Tuhan Yesus bahkan untuk mati untuk kita. Karena Allah punya belas kasihan untuk kita. Kita orang berdosa, jangan lupa saudaraku. Allah mengasihi kita. Demikian juga kita akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jangan lupa saudara, Allah begitu baik, dia punya belas kasihan kepada kita. Dia tidak hukum kita, dia kasih belas kasihan. Coba nomor 2, aplikasi mengatakan, dan saya sungguh-sungguh percaya bahwa semua manusia memerlukan belas kasihan. Apalagi mereka yang dalam keadaan lemah, baik karena sakit penyakit, maupun mereka yang miskin dalam keadaan memerlukan kebutuhan pertolongan kita. Amin. Ya saudaraku, saya hanya sarankan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, kita dipanggil juga sudah dijadikan imamat yang rajani dan sebagainya. Kita telah ditaruh belas kasihan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kita harus pakai, saudaraku. Kita harus merasa mempunyai belas kasihan pada orang-orang di sekeliling kita, khususnya orang yang sedang menderita, baik karena sakit, karena juga miskin. Kita punya rasa belas kasihan. Oke saudaraku, sebagai kata penutup saya taruh ini, seperti Allah menaruh belas kasihan kepada manusia yang lemah, marilah kita juga menaruh belas kasihan kepada sesama kita yang dalam keadaan lemah. Amin saudaraku. Mari saudaraku, rubah hati kita. Mari saudaraku. Saya percaya kalau kita taruhlah satu kampung yang kecil. Kalau semua orang punya rasa belas kasihan, khususnya orang Kristen, kampung itu aman, enak saudara. Daripada saling menghakimi, saya rasain kamu. Semuanya kita menghakimi, tapi kita mempunyai rasa belas kasihan. Saya rasa satu kelompok manusia yang punya rasa belas kasihan, kita semua akan damai sejahtera hidupnya. Dalam keadaan damai. Benar, tidak saling mencemooh, saling menyalahkan. Amin. Saya akan berdoa saudaraku. Jadi kalau saudara terkena, bukan terkena artinya saya sengaja menuding, bukan. Artinya merasa bahwa firman ini untuk saudara berubah, kita akan berdoa saudaraku. Saya akan berdoa dengan Anda, oke? Anda boleh ulangi doa saya supaya bisa merubah hidup, cara hidup hati saudara. Doanya begini, ulangi doa saya. Tuhan Yesus, saya telah mendengar firman-Mu. Ampuni saya. Saya merasa bahwa saya telah berdosa karena saya tidak melakukan firman-Mu, khususnya mempunyai rasa belas kasihan pada orang lain, orang yang miskin, orang yang kekurangan, dan orang yang sakit, dan lain-lain. Ampuni saya Tuhan Yesus. Saya juga mau membuka hati saya menerima Engkau
sebagai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Juru Selamat, Supaya hidup saya supaya hidup saya dirubah dirubah oleh kuasa oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu. Inilah saya Tuhan. Inilah saya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Di dalam nama-Mu Tuhan, aku telah berdoa. aku telah berdoa. Amin. Amin. Saya tahu saudara dengan jujur berdoa seperti itu. Sekarang hati Anda dan saya, kita dirubah. Mulai hari ini kita melihat orang yang kekurangan kita di pinggir jalan, kita rasa ingin berbuat sesuatu. Saudara boleh praktekkan, kalau saudara tidak ada satu yang terlonjak, tergerak dalam hati saudara, begitu, saudara berdoa lagi. Iya toh? Ya, Kadang-kadang kita lihat orang miskin, orang tim, orang gitu ya. Tapi kalau sekarang saudara bahasa, apa ya aku bisa? Nah, saudara dirubah oleh Tuhan. amin. Tidak mungkin kita bisa mengasihi, belas kasihan kalau kita tidak bisa mengasihi orang. Amin. Saudara, saya akan memberikan doa berkat. Saya harap dengan hormat supaya firman yang tadi yang kita baru saja dengar, saya minta dengan hormat saudara sekali lagi mendengarkannya. Ini kan ditaruh di Facebook, bisa diulang-ulang di YouTube, saudara bisa pelajari. Kita akan menerima doa berkat. Mari kita semua angkat tangan kita berdoa sama saya, akan doakan dan saudara mengatakan dalam hati mengamini. Oke? Kiranya kasih Bapa di surga dengan kasihnya yang kekal, kasihnya yang tidak pernah berubah, kasihnya yang sangat agape, tidak pilih bulu, dan segala anugerah di dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, kekasih kita, dan semua persekutuan di dalam Roh Kudusnya, bahkan kekuatan untuk menjadi orang Kristen menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin. Saudaraku, terima kasih sekali lagi. Kiranya pelajaran ini boleh menolong Anda dan menolong saya merubah hidup kita. Bahkan kita akan mulai belajar di tahun mendatang ini, sepanjang tahun ini kita mempunyai rasa belas kasihan, dan seperti firman Tuhan katakan, kita akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, please, saya katakan please sekali lagi, mari kita belajar mempunyai rasa belas kasihan. Amin. Ya, terima kasih. God bless you. Sampai kita ketemu lagi di waktu akan datang. Terima kasih. God bless you. Goodbye.